Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan Anita di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau berbagi kegiatan food prep protein untuk 1 minggu ke depan ya bun. Jadi buat ibu-ibu yang sering bingung memasak apa setiap hari, mungkin cara ini lumayan membantu ya, karena bahan utama sudah kita siapkan di kulkas atau di freezer. Jadi saat waktunya memasak, kita tinggal ambil dan olah sesuai menu yang diinginkan ya bun. Jadi ini aku habis aja belanja dari pasar ya, dan di sini kita mau bersihkan ikan ya bun. Kalau ibu-ibu di rumah biasanya food prep juga nggak sih? Menurut aku cara ini cukup menghemat waktu loh, apalagi kalau pagi harus mengurus anak sekolah, beres-beres rumah, mencuci dan pekerjaan lainnya. Jadi kadang waktu memasak jadi sangat terbatas ya. Nah oke bun, pertama di sini kita mulai dari si ikan tongkol terlebih dahulu ya. Nah ini ikan tongkolnya termasuk salah satu ikan favorit ya bun. Selanjutnya di sini kita mau beralih ke ikan sarden ya. Ikan sarden ini segar seperti ini ya, sering kita beli karena dagingnya tuh lembut dan anak-anak biasanya suka. Nanti setelah dibersihkan kita cuci sampai bersih dan kita tiriskan ya bun. Kalau ibu-ibu bosan dengan ikan sarden kaleng, coba deh sesekali masak sarden segar seperti ini. Rasanya jauh lebih nikmat loh. Bisa dimasak sambal merah, gulai sarden, atau digoreng lalu disiram dengan sambal kecap juga enak banget loh bun. Menu sederhana seperti ini biasanya bikin makan jadi lebih lahap juga ya. Nah, sambil membersihkan ikan ini, aku juga sering berpikir ya, kalau sebenarnya memasak di rumah itu bisa hemat asalkan kita pintar mengatur belanja loh bun. Nah, masak itu juga nggak selalu harus yang mahal ya, yang penting ada lauk bergizi dan keluarga bisa makan dengan lahap. Nah, oke bun, di sini selanjutnya aku mau membersihkan si ikan nila. Ikan nila ini juga salah satu ikan yang hampir selalu ada di pasar ya bun. Harganya itu cukup bersahabat dan juga mudah diolah. Biasanya ikan nila ini aku bagi menjadi beberapa potong seperti ini ya bun, supaya lebih mudah saat dimasak nanti. Nah, kalau untuk menunya biasanya ikan nila ini aku goreng atau bisa juga dibikin gulai atau mau dibikin bakaran juga enak ya bun. Nah, kalau ibu-ibu yang punya anak suka makan ikan nila ini cukup cocok ya, karena dagingnya tuh tebal dan rasanya juga gurih ya bun. Tapi tinggal hati-hati saat membersihkan durinya ya. Sambil membersihkan ikan nila ini, aku jadi ingat ya bun, kalau dulu sering bingung saat belanja ikan ya. Rasanya tuh pengen semua ikan dibeli ya bun, tapi setelah sampai di rumah malah bingung mau dimasak apa. Akhirnya sekarang aku lebih suka membuat rencana sederhana untuk beberapa hari ke depan ya, supaya belanja jadi lebih terarah dan tidak banyak bahan yang terbuang ya bun. Seperti ikan nila ini ya, ini juga termasuk ikan yang mudah diolah ya bun, bisa digoreng, dibakar, atau dimasak kuah tetap enak juga ya. Apalagi kalau sedang ingin masak cepat ya bun, biasanya kita cukup bumbui aja dengan bawang putih, ketumbar, dan sedikit garam, lalu tinggal digoreng ya, dan sudah jadi lauk favorit keluarga ya bun. Apalagi kalau ditambah sajikan dengan lalapan atau dengan sambal, biasanya nasi di rumah jadi cepat habis ya. Kadang lauk sederhana seperti ini justru yang paling dicari oleh keluarga ya bun, makanya aku selalu berusaha menyediakan stok protein yang bervariasi ya. Nggak mesti harus mahal, yang penting bisa dikonsumsi bersama anak-anak juga. Nah oke bun, sekarang lanjut kita mau membersihkan untuk si kerang kupas ya. Kerang kupas ini juga salah satu bahan yang praktis ya bun, karena nggak perlu repot lagi membuka cangkangnya. Tinggal kita cuci bersih beberapa kali sampai benar-benar bersih ya. Kerang kupas ini bisa kita tumis pedas atau dibikin kerang saus tiram. Atau bisa juga dibikin sambal kerang ya bun. Kalau aku pribadi paling suka ditumis kerang cabai hijau loh. Bumbunya sederhana tapi rasanya tuh nikmat banget loh bun. Biasanya kalau ada kerang seperti ini bisa kita simpan dalam wadah kecil ya. Jadi saat mau dimasak tinggal ambil satu wadah aja. Nah oke bun, lanjut di sini kita mau beralih ke si ikan patin ya. Ikan patin ini juga termasuk salah satu ikan yang sering aku beli ya bun, karena tekstur dagingnya itu lembut dan cocok untuk berbagai masakan berkuah. Untuk subscriber lama aku pasti tahu ya kalau aku selalu beli ikan patin ini dan selalu stok di rumah ya. Karena memang anak-anak tuh suka dengan ikan ini ya bun, meskipun aku jarang makan, tapi kalau anak-anak suka itu wajib banget ya stok di rumah. Nah kalau ibu-ibu dari Sumatera mungkin sudah tidak asing ya dengan gulai ikan patin. Kuah santannya yang gurih memang sangat menggugah selera ya bun. Selain gulai, ikan patin juga enak loh dibuat asam pedas, pindang, atau patin bakar. Tinggal menyesuaikan bahan yang tersedia di rumah ya. Biasanya aku mau membagi ikan patin ini menjadi beberapa porsi aja ya bun. Jadi kalau suatu hari ingin masak gulai tinggal diambil satu porsi aja ya, tanpa mencairkan semua stok yang ada ya bun. Tapi kalau ikan patinnya itu ukurannya tuh masih sedang, karena per ekornya tuh ada yang beratnya 1 kilo, ada beratnya yang 8 ons.
Jadi kalau 8 ons kayaknya cukup untuk 1 kali makan aja ya. Jadi nggak perlu dibagi-bagi. Kalau ikannya banyak baru perlu dibagi menjadi 2 wadah ya, Bun. Nah, oke, Bun, di sini aku sudah selesai membersihkan untuk protein hewaninya ya. Ada ikan patin, ada kerang kupas, ada ikan nila, ada ikan tongkol, dan juga ada si ikan sarden ya. Nah, Bun, sambil menyelesaikan food prep hari ini, aku mau ngajakin ibu-ibu untuk tidak terlalu stres memikirkan menu setiap hari. Kadang aku sendiri juga mengalami kebingungan loh, Bun, mau masak apa. Kadang baru selesai sarapan, kita tuh udah mulai berpikir nanti siang mau masak apa dan malam mau masak apa lagi. Nah, makanya dengan menyiapkan protein terlebih dahulu seperti ini, setidaknya beban berpikir sedikit berkurang ya, Bun. Saat membuka freezer, kita sudah tahu apa bahan yang sudah tersedia ya. Misalnya nih, hari Senin bisa masak tongkol suwir cabai hijau, dan Selasa bisa masak gulai ikan patin, atau Rabu bisa masak nila goreng sambal bawang, hari Kamis kita bisa masak tumis kerang kupas, untuk Jumat kita bisa masak telur puyuh balado ya. Kebetulan hari ini aku juga beli telur puyuh. Nanti telur puyuhnya kita masukin di belakangan ya, karena di sini aku mau food prepping dulu untuk protein ini kita bagi per wadah ya, Bun. Dan untuk hari Sabtu kita bisa masak sambal sarden ya. Kalau untuk hari Minggu biasanya kita bisa memanfaatkan stok yang masih tersisa ya, Bun. Atau kalau nggak ada stok lagi kita bisa beli lauk loh di sebelah. Karena kebetulan kan di samping rumah aku tuh ada rumah makan, jadi simple banget ya. Kalau misal tiba-tiba stok lauk di freezer sudah habis, kita bisa beli lauk di sebelah ya, Bun. Nah, oke, Bun, nggak terasa ya semua protein sudah selesai dibersihkan dan siap disimpan. Rasanya tuh lega sekali ya, Bun, kalau melihat seperti ini sudah bersih dan rapi semua ya. Menurut aku food prep itu memang membutuhkan sedikit waktu di awal ya, Bun. Tetapi manfaatnya sangat terasa loh untuk hari-hari berikutnya, terutama saat sedang sibuk mengurus rumah, mengantar jemput anak, atau ketika badan terasa lelah ya, Bun. Kita tuh nggak perlu lagi repot membersihkan ikan dari awal, karena semuanya sudah siap untuk dimasak ya. Selain menghemat waktu, cara seperti ini juga membantu aku lebih hemat saat berbelanja loh, Bun. Karena stoknya sudah tersedia, jadi tidak mudah tergoda membeli lauk jadi atau pesan makanan di luar ya. Nah, Bun, terakhir di sini aku juga mau stok untuk si telur puyuh ya, Bun. Kebetulan aku beli telur puyuh ini 1 papan. Ternyata di pasar tuh harganya lebih murah ya, Bun. 1 papannya ini harganya tuh 30.000 ya. Jadi ini cocok banget untuk jadi lauk serbaguna ketika bingung mau masak apa ya. Tinggal kita rebus, nanti mau dimasak balado atau mau dibikin semur telur puyuh dicampur dengan tahu, nanti juga bakalan enak banget ya, Bun. Telur puyuh juga besar-besar dan masih fresh banget ya. Nah, oke, Bun, mungkin itu aja ya kegiatan kita hari ini. Sudah ada telur puyuh dan ada protein hewani lainnya ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti videonya dari awal hingga akhir. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.